وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumil liqa'ih. Fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma warzuqna fahma ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kenikmatan hidayah istiqamah, sehingga malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita menggerakkan hati kita menuju salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tafaqquh fid din, dalam rangka sama'u hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mempelajari agama Allah, mempelajari syariat Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal semacam ini adalah termasuk hal-hal yang bisa mendatangkan keberkahan bagi diri kita, orang yang dekat dengan kita ataupun lingkungan kita, yaitu dengan membaca Al-Quran, mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, yang mana kitab ini menghimpun hadis-hadis yang berkenaan dengan biografi keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan kali ini kita melanjutkan bab yang berikutnya, yaitu bab warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fid dharaini Allahumma amin. Babun ma jaa fi mirathi Rasulillah. Bab penjelasan tentang warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengertian warisan yang berhubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini ada dua. Ketika membahas tentang warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada dua yang menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah warisan hissi, warisan dalam bentuk fisik, yaitu apa? Yaitu hartanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang akan dibahas oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, di mana beliau mengisyaratkan dalam kitab Syama'il ini hadis-hadis yang berhubungan bagaimana nasib tinggalan harta benda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia untuk ahli waris beliau, ataukah untuk keluarga beliau,
atau untuk kaum muslimin atau bagaimana? Itu yang akan dibahas oleh Musannif rahimahullah taala, dan beliau menyebutkan beberapa hadis berkenaan dengan hal tersebut. Pembahasan yang kedua atau sisi yang kedua dari pembahasan warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu warisan Nabi yang maknawi sifatnya, warisan Nabi yang sifatnya non fisik, maksudnya adalah ilmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis yang sahih, ya, bahwasanya al ulama warasatul anbiya, fa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para ulama ini adalah orang-orang yang mewarisi Nabi. Dan Nabi menyampaikan bahwasanya para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan harta benda. Wa innama warathul ilma. Tapi para nabi itu apa? Mewariskan ilmu. Yaitu ilmu yang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah asyraful ulum, ilmu yang paling utama. Ilmu yang paling utama adalah ilmu syar'i. Dan yang lebih utama adalah Al-Qur'an, kemudian hadis, kemudian fikih. Karena tiga hal ini adalah pokok dari semua ilmu yang ada. Imam Syafi'i rahimahullah taala menyampaikan kullul ulumi siwal Qur'ani masghalah illa al-hadits wal fiqh fid din. Semua ilmu selain Al-Qur'an itu cuma kesibukan belaka, menghabiskan waktu. Ya. Tapi bukan berarti ini tidak ada manfaatnya sama sekali, tidak. Tapi kalau dihubungkan dengan masalah akhirat, maka ilmu-ilmu dunia ini tidak otomatis bisa memberikan kebaikan di akhirat. Ya. Tapi kalau ilmu-ilmu syar'i, maka pintu kebaikan di akhirat akan terbuka lebar. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, dan seterusnya. Baik. Maka Nabi SAW menyampaikan, wa innama warathul ilma. Para nabi itu hanya mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mau mengambil warisan para nabi, maka mereka lah orang yang mengambil bagian yang banyak. Baik. Al-kulli hal, jadi ketika membayangkan atau membahas warisan Nabi, ini kemungkinan dua. Bahas warisan Nabi yang sifatnya fisik, atau membahas warisan Nabi yang sifatnya non fisik. Dan yang dimaksud Al-Imam At-Tirmidzi di sini adalah pembahasan yang sifatnya fisik, yang sifatnya hartawi. Maka di sini Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, beliau menyebutkan hadis yang ke-399. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala qala haddatsana Ahmad ibn Mani' qala haddatsana Husain ibn Muhammad qala haddatsana Israil an Abi Ishaq an Amr ibn al-Harith akhi Juwairiyah lahu suhbatun. Dari Amr bin Harith, saudara dari Juwairiyah, dan beliau termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma tidak begitu masyhur Amr bin Harith. Beliau mengatakan, ma taraka Rasulullah, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan illa silahahu, kecuali senjata untuk perang, wa baghlatahu, dan bagal itu peranakan antara kuda dengan keledai. Kalau di bahasa Indonesia pun diterjemahkan bagal gitu terjemahannya. Ya, di Indonesia nggak ada ya. Jadi keledai pun nggak ada di Indonesia nih, kalau kecuali di berbinatang ya. Jadi dia peranakan antara kuda dengan keledai, disebut baglah. Ya. Kemudian wa ardon, dan sebuah atau satu petak tanah. Ya. Ja'alaha shadaqatan, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikannya sedekah, yang menjadikannya sedekah. Baik. Maka di sini ada pelajaran dari hadis yang ke nomor 399 ini. Ada pelajaran. Yang pertama, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau tidaklah mewariskan terlalu banyak dari harta benda. Beliau tidak mewariskan terlalu banyak dari harta benda. Ya. Ya, hanya tanah-tanah beliau, ya, mungkin yang beliau tempati, yang ditempati istri beliau,
Juga mungkin ada ini tadi alat perang, ya, alat perang yang mungkin pedang ataupun tombak atau tameng, ya. Dan juga tunggangan baglah, ya, tunggangan berupa peranakan dari keledai dan juga kuda tadi, ya. Dan Nabi SAW memiliki satu bagian tanah, ya. Memiliki satu bagian tanah. Ini adalah pelajaran yang pertama, bahwasanya Nabi SAW ketika meninggal tidak terlalu meninggalkan banyak dari harta benda. Dan ini menunjukkan apa? Sifat zuhud Nabi SAW. Sifat zuhud Nabi SAW. Kemudian yang kedua, tinggalan Nabi SAW, harta warisan Nabi SAW yang berupa harta benda, maka ini tidak diwarisi oleh ahli warisnya, tapi dia menjadi sedekah untuk kaum muslimin, ya, sedekah untuk kaum muslimin. Maka harta-harta beliau dimanfaatkan oleh kaum muslimin, ya. Jadi lebih ke arah bentuk wakaf, ya. Jadi harta beliau tidak ada yang diwarisi oleh ahli waris beliau. Bahkan nanti hadis berikutnya menceritakan bagaimana Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, beliau minta kepada Abu Bakar jatah waris. Dan nanti dijelaskan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala. Baik, maka hadis yang berikutnya hadis yang ke-400. Qala al-musannif rahimahullahu taala, Haddatsana Muhammad ibn Musanna qala haddatsana Abu Walid qala haddatsana Hammad ibn Salamah an Muhammad ibn Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan ja'at Fatimah ila Abu Bakar. Satu ketika datanglah Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Faqalat, maka sahabat atau Sayyidah Fatimah berkata kepada sahabat Abu Bakar, man yarithuka, ya, siapa yang mewarisimu? Maksudnya Abu Bakar, kalau kamu meninggal, hartamu siapa yang mewarisi? Maka Abu Bakar mengatakan, faqala ahli wa waladi, yang mewarisi tentu saja keluarga saya, istri saya, anak-anak saya. Faqalat, maka Sayyidah Fatimah mengatakan, mali la arithu abi. Nah, terus kenapa saya enggak dapat warisan dari bapak saya? Ya, bapaknya Sayyidah Fatimah, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi wafat, saya kok enggak dapat apa-apa. Maka Sayyidah Fatimah mengadu kepada sahabat Abu Bakar, karena sahabat Abu Bakar, ya, beliau sebagai pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada urusan yang berkenaan dengan kaum muslimin, kembalinya kepada sahabat Abu Bakar. Faqala Abu Bakar, maka berkata sahabat Abu Bakar, sami'tu Rasulullah, aku sudah pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, la nurath, kami ini tidak diwarisi. Maksudnya harta kami tidak diwarisi oleh siapapun. Walakinni a'ulu ala man kana Rasulullah. Kemudian sahabat Abu Bakar, ini ucapan sahabat Abu Bakar. Kemudian sahabat Abu Bakar mengatakan, walakinni, akan tetapi saya, a'ulu, yang menanggung, ala man kana, atas orang-orang yang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'uluhu, menanggungnya. Wa unfiqu, dan aku yang memberikan nafkah, ala man kana Rasulullah, atas orang-orang yang dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yunfiqu alaihi, memberikan infak kepadanya. Jadi hartanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini dikelola oleh negara. Harta Nabi sallallahu alaihi wasallam dikelola oleh khilafah, oleh kepemimpinan, oleh negara. Dan sebagian dari harta-harta hasil olahan tadi, ya, maka diberikan kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Nafkah. Ya, sebagai jatah nafkah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, ya. Kemudian dari istri Nabi baru kepada kaum muslimin yang lainnya. Baru kepada kaum muslimin yang lainnya. Jadi Nabi meninggal, istri-istrinya masih dapat nafkah dari beliau.
Karena salah satu hikmahnya adalah ketika Nabi wafat, para istri Nabi tidak boleh menikah lagi. Para istri Nabi tidak boleh apa? Menikah lagi. Maka seperti wanita yang menjalani masa iddah selama hidup. Karena Sayyidah Aisyah, Ummu Salamah, Hafsah, dan juga istri-istri beliau yang lainnya, itu ketika Nabi meninggal sudah tidak boleh nikah lagi. Maka seolah menjalani masa iddah untuk selama hidupnya. Nah, terus siapa yang menafkahi? Nah, maka oleh karenanya salah satu hikmah syariat ketika Nabi meninggal, harta beliau untuk kaum muslimin, tapi harus ada jatah untuk istri Nabi. Harus ada jatah untuk istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka di sini pelajaran dari hadis ini, ya, semakin memperkuat hadis yang sebelumnya, bahwasanya harta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjadi warisan untuk ahli warisnya. Harta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjadi warisan untuk ahli warisnya. Bahkan untuk putri beliau sendiri pun tidak mendapatkan jatah waris. Akan tetapi apa? Sebagaimana yang sudah disebutkan di hadis yang sebelumnya, bahwasanya hartanya Nabi itu adalah sedekah untuk kaum muslimin. Jadi dimanfaatkan untuk kepentingan kaum muslimin. Baik. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini, bahwasanya istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau wafat memiliki hak untuk mendapatkan jatah dari harta tinggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas nama nafkah, ya, atas nama nafkah, ya. Dan melalui orang-orang yang mengelola hartanya Nabi, melalui orang-orang yang mengelola hartanya Nabi, yaitu khalifah, ya, pemimpin. Karena hartanya Nabi seperti apa? Kita sebutkan tadi seperti harta wakaf, dikelola, kemudian manfaatnya diambil. Baik, kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-401. Qala al-musannif rahimahullah taala, haddatsana Muhammad ibn al-Mutsanna qala haddatsana Yahya bin Katsir al-Anbari. Abu Wassan qala haddatsana Syu'bah an Amr bin Murrah an Abil Bakhtari anna al-Abbas. Dari sahabat Abul Bakhtari, ya. Dari sahabat Abul Bakhtari radhiyallahu ta'ala anhu, annal Abbas wa Aliyan, bahwasanya, ya, bahwasanya sahabat Abbas, ya, bahwasanya sahabat Abbas dan juga sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, jaa ila Umar, datang kepada sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika sahabat Umar sudah jadi apa? Khalifah. Yahtasimani, keduanya berselisih, ya, atau mengadu. Yaqulu kullu wahidin minhuma, berkata setiap dari salah satu dari keduanya, li sahibihi, terhadap temannya, yaitu terhadap orang yang terhadap orang yang berada bersamanya, anta kadza, engkau demikian dan engkau demikian. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah sahabat Abbas, ya, paman Nabi, dan juga sahabat Ali. Ini ada masukan atau bentuk protes kepada Khalifah Umar ketika itu, ya, karena mengolah hartanya Nabi itu kan khalifah. Setelah sahabat Abu Bakar meninggal, maka yang mengelola ya khalifah berikutnya sahabat Umar, ya. Maka ini diprotes oleh keluarganya Nabi. Kenapa kok nggak diberikan kepada kita saja keluarganya, biar kami yang mengelola hartanya Nabi ini. Faqala Umar, maka berkata Umar, sahabat Umar radhiyallahu anhu, li Talhah wa Zubair, kepada sahabat Talhah, kepada sahabat Zubair, wa Abdurrahman bin Auf, sahabat Abdurrahman bin Auf, wa Sa'din, dan sahabat Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhum, ya, semoga Allah meridai mereka. Ya, jadi sudah menjadi kebiasaan Khalifah Umar, ketika terjadi satu hal, maka sahabat Umar selalu dikelilingi oleh para sahabat untuk bermusyawarah, ya. Jadi ketika sahabat Umar didapuk menjadi khalifah, maka sahabat-sahabat senior tidak boleh keluar dari Madinah.
Ya. Termasuk al-asyra al-mubasysyarun bil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, itu gak boleh ada yang keluar dari Madinah. Semuanya tinggal di Madinah. Kenapa? Kalau saya ada apa-apa butuh musyawarah sama kalian. Jangan kalian tinggalkan aku sendiri memegang kekhalifahan ini. Insyaallah itu salah satu bentuk hikmah sahabat Umar radhiyallahu taala. Maka ketika ada permasalahan, maka beliau biasa mengumpulkan para sahabat senior ini. Ya. Baik, maka ketika itu ada sahabat Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf dan sahabat Sa'ad. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Semuanya berkumpul. Maka Umar mengatakan kepada mereka, "Anshudukum billah." Ya, demi Allah, dengan menyebut nama Allah. "Asami'tum Rasulullah?" Apakah kalian pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda, "Kullu mali nabiyyin," setiap hartanya nabi itu shadaqatun, adalah sedekah. Illa, kecuali ma at'amahu, apa yang dia ya berikan makan untuk keluarganya, untuk istri-istrinya. Inna la nurath, sungguhnya kami yaitu para nabi, la nurath, tidaklah diwarisi. Tidaklah diwarisi. Wa fil hadits qissatun, dan dalam hadis ini ada kisah yang cukup panjang. Intinya sahabat Ali dan sahabat Abbas ini meminta sahabat Umar untuk pengelolaan harta tinggalan Nabi ini diserahkan kepada keluarga Nabi saja. Maka akhirnya sahabat Umar menyampaikan beberapa hal, beberapa kalimat, bahwasanya ya harta ini ketika Nabi wafat dikelola sama Khalifah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat ya dikelola oleh Khalifah selanjutnya. Ya, kemudian akhirnya sahabat Umar menyerahkan harta tersebut kepada keluarga Nabi SAW untuk dikelola oleh mereka. Baik, maka di sini sahabat Umar menyampaikan satu hadis bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, setiap harta dari Nabi adalah sedekah kecuali ya apa yang diberikan makan atau apa yang beliau nafkahkan untuk istri-istrinya, dan para nabi tidaklah diwarisi. Maka ini hadis yang ketiga ini dari bab ini juga menguatkan kembali bahwasanya harta tinggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini memang tidak diwariskan kepada ahli warisnya, ya, tapi sedekah untuk kaum muslimin. Dan ini sempat terjadi satu hal yang wabil khusus kisah antara Sayyidah Fatimah dengan Abu Bakar. Kalau kita baca dalam kitab tarikh, kitab sejarah itu diceritakan ya dalam riwayat bahwasanya Sayyidah Fatimah ketika minta jatah waris kepada sahabat Abu Bakar tidak diberi. Maka Sayyidah Fatimah ini tidak pernah bertemu lagi atau berjumpa dengan sahabat Abu Bakar. Ya mungkin beliau Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha masih tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Dan ya ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya harta itu adalah fitnah yang besar. Harta itu fitnah yang besar. Ya. Menimpa orang-orang yang mulia. Bahkan para sahabat pun ditimpa fitnah dalam masalah harta. Ya. Ditimpa fitnah dalam masalah harta. Makanya Nabi SAW pernah menyampaikan, ya, mal faqra akhsha alaikum. Aku tidak takut kalian itu tertimpa kefakiran. Ya. Walakin akhafu alaikum an tubsatu alaikumud dunya. Akan tetapi aku khawatir kalau sudah dihamparkan dunia untuk kalian, harta sudah banyak, akan timbul perpecahan. Ya, akan timbul perpecahan. Ya. Bahkan para sahabat pun ya tertimpa fitnah semacam ini. Nah, tentu kita sebagai kaum muslimin, sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, ketika menyikapi permasalahan semacam ini, ada khilaf di antara para sahabat, ya, maka kita menyampaikan para sahabat adalah orang yang mulia, maka kita tidak melewati batas kita. Kita katakan semuanya adalah radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka semua diridhai Allah. Adapun hal-hal yang terjadi di antara para sahabat, baik pertikaian, perselisihan, permusuhan atau hal yang lainnya, maka itu tidak mengurangi kehormatan mereka, dan kita tetap memuji mereka dan mendoakan mereka. Berbeda dengan orang-orang yang misalkan orang Syiah yang mereka sampai derajat ya berani mengkufurkan para sahabat. Alhamdulillah. Kita Ahlussunnah mengatakan tidak. Ya. Meskipun terjadi perselisihan di antara para sahabat, maka yang kita yakini para sahabat ini adalah orang yang ditazkiyah, orang yang diberi pujian langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Orang-orang yang as-sabiqunal awwalun, yang pertama kali masuk Islam dari muhajirin maupun orang-orang ansar dan orang yang mengikuti mereka ya dengan baik ya, radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Wa radwan. Dan mereka pun ridho kepada Allah. Baik. Ala kulli hal, ya memang sempat terjadi beberapa 1-2 peristiwa yang berhubungan dengan hartanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu tidak mengurangi kemuliaan para sahabat radhiyallahu taala. Baik. Kemudian berikutnya hadis yang ke-402. Qala haddatsana Muhammad ibn Musanna qala haddatsana Safwan ibn Isa an Usama bin Zaid an Az-Zuhri an Urwah an Aisyah. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan qal la nurath, kita tidak diwarisi, ma tarakna, apa-apa yang kita tinggalkan, fahuwa, maka hal tersebut adalah shadaqatun, sebagai sedekah ya. Maka hal tersebut adalah sedekah. Maka di hadis ini sama, faedahnya sama. Bahwasanya Nabi mengatakan la nurath ma tarakna fahuwa shadaqah. Apa yang kita tinggalkan dia adalah sedekah. Apa yang kita tinggalkan dia adalah sedekah. Maka faedahnya sama dengan hadis sebelumnya. Dari hadis ini bahwasanya harta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diwarisi oleh ahli warisnya, akan tetapi dijadikan sedekah untuk kaum muslimin, dikelola menjadi harta wakaf, manfaatnya dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Maka di sini Nabi menyampaikan la nuras ma tarakna fahuwa shadaqah. Ini ada sedikit faedah yang berhubungan dengan bahasa Arab. Orang-orang Syiah ya, mengatakan di dalam hadis ini ya, menunjukkan bahwasanya dalil yang ditunjukkan hadis ini, hartanya Nabi itu malah jadi warisan, bukan jadi sedekah. Kenapa alasannya? Karena mereka mengatakan la nurus, kalau yang mengetahui ya bahasa Arab, ma tarakna, mereka mengatakan ma di sini manafi. Manafi itu ma yang memberikan efek penafian, tidak. Ya, bukan yang mausulah, tapi tidak. Maka orang Syiah mengatakan ma tarakna, kami tidak meninggalkan. Itu jadi terjemahan mereka seperti itu. Kami tidak meninggalkan apapun fahuwa shadaqatan. Dan mereka membaca shadaqatun jadi shadaqatan sebagai apa? Sebagai maf'ul, sebagai objek. Jadi maksudnya adalah ma tarakna shadaqatan. Kami tidak meninggalkan sedekah sama sekali. Tapi apa yang ditinggal adalah harta warisan. Itu kata orang Syiah. Ya. Kerusakan akidah mereka membawa mereka berani mentakwil hadis-hadis ya, yuharrifunal kalima an mawadhihi. Seperti orang yang merubah-rubah. Padahal para ulama tidak ada yang menafsirkan seperti itu. Bahkan bisa dikatakan ijma, harta Nabi tidak menjadi warisan. Tapi orang Syiah mengatakan tidak, harta Nabi itu warisan. Bahkan Nabi tidak meninggalkan sedekah. Hadis ini bagaimana? Iya, ini adalah itu tadi, menafikan sedekah, harusnya warisan. Makanya mereka mengatakan bahwasanya Abu Bakar dan Umar telah berkhianat kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena warisannya tidak diberikan kepada ahli bait. Ya, naudzubillah. Ya, mereka berani menuduh sahabat-sahabat yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, Umar bin Khattab, sebagai orang-orang yang berkhianat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dijelaskan oleh para ulama bahwasanya ini ma-nya ini bukan ma nafi tapi ma al-mausulah. Sifatnya adalah kalau diterjemahkan yang gitu ya. Ma tarakna, yang kami tinggalkan, fahuwa shadaqatun, maka dia adalah sedekah. Gitu. Tapi ala kulli hal itu sedikit faedah ya. Jadi orang-orang Syiah memutarbalikan ya. Kita dimirip dengan orang Yahudi ya. Yuharrifunal kalima'an mawadhihi. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-403. Qala al-musannifu rahimahullah taala, haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi
Qala haddatsana Sufyan an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau mengatakan, la yaqsimu warathati, tidaklah membagi ahli warisku atau warisanku dinar-dinarnya, wala dirhaman, tidak pula dirham-dirhamnya. Ya. Maksudnya adalah ahli warisku tidak bagi-bagi harta tinggalanku, gitu maksudnya. Mata waktu, maka apa yang aku tinggalkan, ba'da nafaqati nisa'i, setelah nafkah untuk istri-istriku. Jadi Nabi ketika sudah meninggal, itu nafkahnya masih mengalir terus, nafkah untuk istrinya. Wa mu'nati amili, dan upah untuk para pekerjaku. Maksudnya pekerja yang mengelola harta Nabi. Karena harta Nabi butuh dikelola, misalkan seperti harta beliau berupa tanah, kalau disewakan atau dibuat perkebunan atau semisalnya, hasilnya untuk kaum muslimin, maka pekerjanya berhak untuk mengambil dari hasil panennya, ya, sebagai bentuk upah, ya, dari mengelola harta wakaf tinggalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Fahuwa sadaqatun, maka dia adalah sedekah. Sedekah. Maka di sini ada dua pelajaran yang penting. Pelajaran yang pertama, setelah Nabi wafat, maka harta tinggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tetap digunakan untuk menafkahi istri-istri beliau. Dan ini diutamakan dahulu. Jadi harta warisan Nabi dikelola, diberikan kepada istri-istri beliau, ya, dengan nafkah yang sekiranya mencukupi lah. Gitu. Faedah yang kedua, ya, bagi para pekerja yang mengelola hartanya Nabi, mereka punya hak untuk mengambil sebagian sebagai bentuk upah dalam mengelola harta tersebut. Ya. Dan di sini kalau misalkan ada pekerja, ada khalifah, mereka semua berhak untuk mendapatkan harta tersebut. Ya. Tapi manfaatnya, ya, bukan menjualnya atau apa tidak, tapi manfaat karena bentuknya wakaf. Karena harta Nabi itu adalah harta yang sabit, harta yang bentuknya tanah kayak gitu. Jadi dimanfaatkan, dikelola, kemudian diambil manfaatnya. Kemudian setelah itu manfaat atau sisa dari pengelolaan tadi diberikan untuk kaum muslimin. Ya, itu adalah pembagian harta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sebagian digunakan untuk nafkah istri beliau sampai istri-istrinya wafat. Ya, kalau istri-istri beliau sudah wafat, maka digunakan untuk dua saja. Ya, jadi hasil dari harta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimasukkan ke dua pos. Pos pertama untuk para pengelola, ya, pos kedua untuk kaum muslimin. Baik. Itu adalah pelajaran dari hadis yang ke-403 ini. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-404. Qala al-musannif rahimahullah taala, haddatsana Al-Hasan ibn Ali Al-Khallal qala haddatsana Bishr ibn Umar qala sami'tu Malik ibn Anas 'an Az-Zuhri 'an Malik ibn Aus ibn Al-Hadatsan. Ya, dari Malik bin Aus, qala, beliau mengatakan, dakhaltu ala Umar, aku suatu ketika bertemu dengan sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Fa dakhala alaihi Abdurrahman bin Auf wa Talhah wa Sa'ad. Kemudian bertemu juga, ya, Abdurrahman bin Auf, Talhah dan Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Wa jaa Aliun wal Abbas, dan datanglah sahabat Ali dan sahabat Abbas, paman Nabi. Yahtasiman, keduanya mengadu, memprotes. Ya, ini seperti hadis yang sebelumnya tadi. Faqala lahum, maka sahabat Umar mengatakan pada mereka semua. Faqala lahum Umar, sahabat Umar mengatakan, anshudukum billadzi biidznihi taqumus sama wal ard. Ya. Demi zat yang dengan izinnya tegaklah langit dan bumi, yaitu demi Allah. Bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ata'lamun, apakah kalian tahu? Anna Rasulullah, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan,
bersabda, la nurath, kami ini tidak diwarisi, harta kami bukan menjadi warisan. Ma tarakna sadaqatun, harta kami ini adalah sebagai sedekah. Ya. Allahumma na'am. Faqalu, maka semuanya mengatakan, para sahabat tadi, Allahumma na'am. Iya, benar. Iya gitu, na'am, iya. Na'am, Allahumma di sini maknanya bukan doa ya. Tapi ini salah satu bentuk istilahnya takbir, bentuk ungkapan dalam bahasa Arab. Salah satu ungkapan untuk menunjukkan penekanan itu dengan menambahi Allahumma. Allahumma na'am. Gitu. Jadi bukan doa gitu ya, Allahumma na'am. Ya. Atau terkadang juga digunakan Allahumma ini untuk menyampaikan sesuatu yang jarang terjadi. Ya. Biasanya kalau dalam kitab-kitab disebutkan ya, Allahumma ila kata wa kata gitu. Tapi Allahumma na'am, benar sekali. Mereka mengatakan seperti itu. Wa fil hadits qissatun tawilah, dan dalam hadis ini ada kisah yang cukup panjang ya. Kisahnya tadi ringkasnya adalah akhirnya hartanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dikelola oleh keluarganya Nabi sendiri, bukan dikelola oleh khalifah. Baik, karena sama ya, faedahnya juga sama dengan hadis yang sebelumnya. Kemudian hadis yang ke-405. Ini hadis yang terakhir dari bab tinggalan Nabi atau warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala musannif rahimahullah taala, haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi qala haddatsana Sufyan an Asim ibn Bahdalah an Zir ibn Hubaysh an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau mengatakan, ma taraka Rasulullah, tidaklah meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinar, satu dinar, wala dirhaman, tidak pula satu dirham, wala syatan, tidak pula kambing, wala ba'iran, tidak pula beliau meninggalkan unta. Ya. Qala, dan periwayat di sini mengatakan, wa asyuku fil abdi wal amati, dan saya ragu, agak lupa apakah disebutkan juga Nabi tidak meninggalkan budak laki-laki dan perempuan. Maka di sini menekankan hadis yang pertama tadi. Kalau hadis yang pertama tadi menyebutkan Nabi itu meninggal, ya, ketika meninggal hanya meninggalkan alat perang, pedang dan tombak atau tameng, kemudian baghlah, tunggangan, ya. Kemudian yang ketiga ardhon, tanah. Ya, tanah. Dan di hadis yang terakhir ini disebutkan lebih rinci oleh Sayyidah Aisyah, Nabi itu tidak meninggalkan satu dinar pun. Jadi ketika beliau meninggal, beliau nggak ada uang sepeser pun. Tidak ada dirham lebih murah daripada dinar. Tidak punya kambing, padahal kambing di zaman beliau itu suatu yang kalau kita seperti ayam, gitu ya. Ya saking banyaknya gitu. Itu pun Nabi nggak punya. Wala ba'iran, apalagi onta pun tidak punya. Ya. Dan dalam riwayat disebutkan di sini perawinya ragu budak laki-laki ataupun perempuan. Ya, budak laki-laki ataupun perempuan. Maka di sini pelajarannya apa? Pelajarannya bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau meninggal dalam kondisi sedikit dari dunia yang beliau tinggalkan. Dan itu menunjukkan kesulitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bayangkan tinggalan Nabi yang sedikit ini saja sempat menjadi bahan perdebatan di antara beberapa sahabat. Apalagi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan harta yang cukup banyak, malah menjadi apa? Malah menjadi lahan perdebatan yang lebih tajam. Itu salah satu hikmah Allah Subhanahu wa taala membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggal sedikit dari harta yang beliau tinggalkan. Baik. Sudah ada. Apa tadi? Belum ya? Sebentar lagi ya. Tapi kita lanjutkan bab berikutnya, dan ini bab terakhir. Insyaallah kalau nututi kita bisa khatamkan kitabnya ya. Insyaallah. Bismillah. Baik, ini bab terakhir dari kitab Syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terakhir beliau atau Imam Tirmidzi sampaikan dalam bab ini, yaitu bab tentang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi. Pembahasan terakhir yang ingin beliau bahas, Imam Tirmidzi beliau bahas, yaitu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Karena zaman ketika kitab ini ditulis dan zaman ketika kita membaca sudah tidak mungkin lagi untuk bertemu Nabi secara langsung. Terus bagaimana untuk paling enggak adalah keinginan kita rindu kepada Nabi,
Ya kita memohon kepada Allah supaya bisa melihat Nabi SAW dalam mimpi. Sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi SAW dan kerinduan kita kepada Nabi SAW. Maka beliau membahas tentang bab melihat Nabi SAW dalam mimpi. Maka hadis yang beliau baca, atau sebelumnya kita baca dulu babnya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala babun ma jaa fi ru'ya Rasulillah. Penjelasan dalam melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manami, di dalam mimpi. Di dalam mimpi. Al-manam maknanya adalah tidur, tapi maksudnya mimpi. Tapi di sini beliau menyebutkan beberapa hadis. Hadis berikutnya yaitu hadis 406 dari kitab Syama'il. Qala haddatsana Muhammad ibnu Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Sufyan an Abi Ishaq an Abil Ahwas an Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam, siapa yang melihatku di dalam mimpinya, faqad ra'ani, sungguh dia benar-benar telah melihatku. Fa inna syaitana, karena sungguhnya syaitan, la yatamatsalu bi, tidak mampu untuk menyerupaiku. Hadis yang kedua kita baca juga dalam bab ini karena satu makna hadis-hadisnya satu makna. Kita baca dulu, nanti kita berikan faedah. Hadis berikutnya yaitu 407. Qala hadatsana Muhammad ibn Bashar wa Muhammad ibn Musanna qala hadatsana Muhammad ibn Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Abi Husayn an Abi Hasin an Abi Saleh an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala beliau mengatakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam, siapa yang melihatku di dalam mimpinya, faqad ra'ani, sungguh dia telah melihatku. Fa inna syaitana, karena syaitan, la yatasawwaru, tidaklah bisa menyerupai atau mewujudkan diri, auqala, atau Nabi bersabda, la yatashabbahu bi, tidak bisa menyerupai diriku. Itu hadis yang ke-407. Di sini Imam Tirmidzi menyebutkan beberapa hadis. Hadis yang ke-408. Qala hadatsana Qutaibah ibn Sa'id qala hadatsana Khalf ibn Khalifah an Abi Malik al-Asja'i an abihi qala. Dari Abu Malik al-Asja'i, dari ayahnya, beliau mengatakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam, siapa yang melihat diriku di dalam mimpinya, faqad ra'ani, maka sungguh dia telah melihatku. Sungguh dia telah melihatku. Qala Abu Isa wa Abu Malik hadza huwa Sa'ad bin Tariq ibn Ashyam. Abu Malik di sini adalah Sa'ad bin Tariq bin Ashyam. Baik, kemudian hadis yang ke-409. Ada satu hadis lagi yang disebutkan yang semakna. Hadis 409. Qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Abdul Wahid ibn Ziyad an Asim ibn Kulayb qala hadatsani abi annahu sami'a Abu Hurairah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yaqul, beliau mengatakan, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam, siapa yang melihatku di dalam mimpinya, faqad ra'ani, sungguh dia telah melihatku. Fa inna syaitan, karena sungguhnya syaitan, la yatamatsaluni, tidak bisa menyerupai diriku. Qala abi, berkata ayahku. Berkata ayahku, yaitu Kulayb tadi, perawi dari hadis ini. Fa haddatsu bihi Ibnu Abbas, maka saya pun menceritakan hadisnya Abu Hurairah ini kepada sahabat Ibnu Abbas. Fakultu, maka aku mengatakan, qad ra'aituhu, sungguh saya melihatnya. Fadzakartul Hasan ibn Ali, dan aku menyebutkan cucu Nabi Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Fakultu, kemudian saya mengatakan, syabbahtuhu bihi, dan saya menyerupakan orang yang saya lihat di mimpi itu seperti Hasan bin Ali. Faqala Ibnu Abbas, maka berkata sahabat Ibnu Abbas, innahu kana yusbihu, bahwasanya memang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyerupai, atau bahwasanya memang Hasan bin Ali itu menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini adalah beberapa hadis yang berhubungan atau dengan makna yang sama. Insyaallah akan kita jelaskan, mungkin adzan terlebih dahulu.
Baik, kembali kita melanjutkan sedikit dari pembahasan terakhir dari kitab Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa hadis yang sudah kita sebutkan memiliki inti yang ingin disampaikan yang sama, yaitu bahwasanya siapa yang melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpinya, maka sungguh dia benar-benar melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena syaitan tidak mungkin bisa menyerupai wujud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan di dalam mimpi, ya. Sekuat apapun syaitan tidak akan mampu menyerupai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan syaitan memiliki keunggulan dalam tanda kutip daripada manusia. Syaitan ini bisa menyerupai. Syaitan ini bisa istilahnya kalau dalam bahasa Arab tasyakul, menyerupai bentuk lain, menyerupai bentuk lain. Seperti malaikat bisa bertasyakul. Kadang beliau datang kepada Nabi dengan orang yang tidak dikenal sama sekali, seperti hadis Jibril, hadis rukun iman, iman, ihsan dan Islam. Kadang beliau datang dalam rupa sahabat Dihiyah al-Kalbi, ya, dan seterusnya. Demikian pula syaitan. Syaitan juga bisa menyerupai orang, manusia, seperti kisahnya sahabat Abu Hurairah ketika beliau jaga Baitul Mal, harta zakat, kemudian datangi syaitan, ya, menyerupai. Kadang juga bisa menyerupai hewan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang apabila ada ular dalam rumah untuk membunuhnya, karena bisa jadi itu jin yang menyerupai atau tasyakul. Termasuk juga anjing yang hitam, ya, ini juga termasuk salah satu jenis dari syaitan yang bisa saja syaitan bertasyakul dengan bentuk tersebut, karena biasanya ya syaitan menyerupai hewan-hewan tersebut. Akan tetapi ya,
untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka syaitan tidak bisa menyerupai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik ketika beliau hidup maupun beliau sudah meninggal. Bahkan dalam bentuk mimpi pun tidak bisa menyerupai. Ya, itu salah satu penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ya'simuka minan nas dalam Al-Quran. Allah menjagamu dari manusia. Baik, maka pelajaran dari hadis ini yang pertama, orang yang bermimpi bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka memang benar dia itu yang ditemui adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang benar yang ditemui adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, bahwasanya syaitan tidak bisa menyerupai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan dalam mimpi sekalipun. Bahkan dalam mimpi sekalipun. Pelajaran yang ketiga, bagaimana kita tahu itu Nabi atau bukan? Kadang bisa jadi saya memimpikan ada orang yang berambut panjang, ya, kemudian dan sebagainya, ya, mensifati dengan sifat-sifat yang masya Allah luar biasa, ya. Kemudian ternyata membisikkan kekufuran. Ini berarti jelas bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka bagaimana kita tahu bahwasanya itu Nabi atau bukan? Salah satu caranya adalah dengan banyak membaca biografi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Supaya kita benar-benar tahu, benar-benar jeli Nabi itu sifatnya adalah seperti ini. Ya. Nabi sifatnya seperti ini. Bagaimana rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana warna kulit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mata beliau akhal, beliau seolah bercelak tapi tidak bercelak. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki tulang yang kokoh, ya, tubuh yang proporsional, rambut yang tidak terlalu keriting juga tidak terlalu lurus. Ya. Wajahnya indah bagai rembulan. Lahyahnya jenggotnya lebat, dan beberapa sifat-sifat yang pertama kali dibahas oleh Imam Tirmidzi dalam kitab ini. Maka beliau membahas akhir dari kitab ini menghubungkan dengan pembahasan pertama, yaitu tentang sifat fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu cara kita untuk mengetahui beliau adalah Nabi atau bukan. Ya. Dan salah satu cara untuk mengetahui juga adalah mungkin dari hal-hal yang disampaikan juga. Bisa jadi menyampaikan satu hal yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat, maka ini tidak mungkin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ataupun kalaupun kita meyakini itu Nabi, mungkin kita masih kurang belajar tentang ciri fisiknya. Ya. Ada yang nggak sama, ya. Atau yang lain. Karena tidak mungkin, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian memberikan satu yang berbau kekufuran atau menyalahi syariat. Kemudian pelajaran yang ketiga, yang keempat. Yang keempat dari hadis ini, bahwasanya meskipun bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam tidurnya, syariat tidak bisa ditambah dengan sabda Nabi ketika Nabi sudah wafat. Para ulama hadis bersepakat, hujjah tidak bisa didatangkan dari mimpi. Ya, misalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya taruhlah ada yang mimpi bertemu Nabi kemudian disampaikan, sekarang aku tambahi sholat itu menjadi 6, ada sholat baru misalkan, maka ini tidak mungkin. La yuhtajju biru'yah, tidak boleh dijadikan hujah dengan mimpi. Maka kita cukupkan dengan syariat. Ya. Al-yawma akmaltu lakum ini yang juga hendaknya diperhatikan. Ya, diperhatikan. Baik. Kemudian tinggal berapa hadis ini ya? 3. Cek coba kita lihat. Ya, insya Allah mungkin 5 menit lagi kita akan baca hadis karena eman ya. Sudah tinggal sedikit sudah mau khatam ini. Baik, hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-410. Hadis yang ke-410, qala musannif rahimahullah taala, haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana ibnu abi adi wa Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Auf ibn Abi Jamilah an Yazid al-Farisi yaktubul masahif. Ya, dari Yazid al-Farisi yang mana beliau ini adalah penulis wahyu. Penulis Quran, tukang khat. Qala beliau mengatakan, raaitu Nabi, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam, pada waktu tidur. Zaman Ibnu Abbas, di waktu zaman Ibnu Abbas. Fakultu Ibnu Abbas, maka saya mengadu kepada sahabat Ibnu Abbas. Ini raaitu Rasulullah.
Aku melihat Rasulullah SAW fi naumi, ketika tidur. Faqala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas mengatakan, Inna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW kana yaqul, beliau mengatakan, Inna syaitana la yastati', bahwasanya syaitan tidak mampu an yatashabbaha bi, untuk menyerupaiku. Faman ra'ani fin naum, maka siapa yang melihatku ketika tidur, faqad ra'ani, sungguh dia benar-benar melihatku. Hal tastati'u antan ata. Kemudian sahabat Ibnu Abbas bertanya. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, dari mana kita tahu gitu ya. Maka sahabat Ibnu Abbas pun bertanya kepada orang tersebut, apakah kamu bisa antan ata hadzal rajul, untuk menyebutkan bagaimana ciri-ciri laki-laki tadi, alladzi ra'aitahu fin naum, ketika yang kamu lihat di dalam tidur. Qala, maka orang tadi mengatakan, Yazid Al-Farisi dan mengatakan, na'am, ya. An'utulaka rajulan bainar rajulaini, aku akan memberikan atau menggambarkan sifatnya kepadamu, ya. Salah seorang laki-laki dari dua laki-laki, jismuhu wa lahmuhu, badannya dan juga dagingnya, tubuhnya, asmaru ilal bayad, warnanya ya kecoklatan tapi lebih dekat kepada putih. Akhalul ainain, mata beliau ya seperti bercelak tapi tidak bercelak. Ya. Hasanul dhahik, ya, hasanul dhahik. Senyum beliau, tertawa beliau sangat indah. Jamilu dawairil wajah. Wajah beliau sangat indah. Qad mala'at lihiyatuhu ma baina hadhihi wa hadhihi. Ya, jenggot beliau memenuhi antara telinga yang satu dengan yang satunya. Jadi cukup lebat. Qad mala'at nahrahu, dan menutupi lehernya. Jadi jenggotnya Nabi lebat. Qala Auf, berkata Auf, wala adri ma kana ma hadzal na'at. Ya, periwayat mengatakan, dan saya tidak mengetahui sifat yang disebutkan selanjutnya. Faqala Ibnu Abbas, maka sahabat Ibnu Abbas mengatakan, la ra'aitahu fil yaqadhah mastata'ta an tan'atahu fawqa hadza. Kalau seandainya kamu benar-benar melihat Nabi ketika masih atau dalam kondisi bangun, bukan dalam tidur, maka kamu tidak mampu untuk mensifati Nabi lebih dari ini. Maksudnya, ya memang seperti itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari hadis ini ada pelajaran, kita mengetahui yang kita lihat dalam mimpi itu Nabi atau bukan adalah dengan mengetahui ciri fisik. Dari mana kita mengetahui ciri fisik? Ya dari ngaji kitab-kitab semacam ini, Syama'ilun Nabi, ya Asyifa fi Huquqil Mustafa, atau hadis buku kitab-kitab yang berhubungan dengan biografi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menambahkan kecintaan, kerinduan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya, ya. Tinggal sekitar 3 hadis, 4 hadis ya. Qala haddatsana 411. Qala haddatsana Abu Dawud Sulaiman ibn Salm Al-Balkhi. Qala haddatsana Nadhr ibn Shumail. Qala Auf Al-Arabi ana akbaru min Qatadah. Oh, ini hanya penjelasan tentang riwayatnya. Ya, hadis yang berikutnya 412. Qala haddatsana Abdullah ibn Abi Ziyad. Qala haddatsana Ya'qub ibn Ibrahim ibn Sa'ad. Qala haddatsana ibn Akhi ibn Shihab Az-Zuhri. An ammihi qal, dari pamannya beliau mengatakan, qala Abu Salamah, berkata Abu Salamah, qala Abu Qatadah, berkata Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani, siapa yang melihatku, yakni fi naum, yaitu ketika waktu tidur, faqad ra'al haqqa, maka dia sudah melihat kebenaran. Maksudnya ya benar-benar Nabi, bukan orang lain ataupun bukan syaitan. Ya, maka ini pelajarannya sama dengan hadis sebelumnya, bahwasanya ketika melihat Nabi dalam tidurnya, maka benar-benar melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang ke-413, qala haddatsana Abdullah bin Abdurrahman ad-Darimi, qala haddatsana Mu'alla bin Asad, qala haddatsana Abdul Aziz ibn Mukhtar, qala haddatsana Thabit an Anas anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man ra'ani fil manam, siapa yang melihatku ketika tidur, faqad ra'ani, sungguh dia telah melihatku, fa inna syaitana la yatakhayyalu bi, sungguhnya syaitan tidak bisa menyerupaiku, ya. Qala wa ru'yal mu'min, dan Nabi menyampaikan mimpinya orang beriman itu juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an, adalah satu bagian dari 46 bagian minan nubuwati, dari ilmu kenabian. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah ketika orang mukmin itu melihat suatu penampakan atau yang lainnya, keterjadian peristiwa dan benar terjadi, maka itu salah satu tanda atau bagian dari ilmu kenabian. Para ulama menjelaskan bahwasanya salah satu ilmu kenabian itu adalah ilmu mengetahui hal yang gaib.
Dan tentu ilmu mengetahui hal yang gaib ini maksudnya adalah dengan diberitahu dari Allah Subhanahu wa taala, dari wahyu. Dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang mukmin melihat penglihatan tentang suatu hal yang gaib yang akan terjadi misalkan dan benar-benar terjadi, maka itu satu sisi dari ilmu kenabian. Karena ilmu kenabian satu sisinya adalah mengetahui hal-hal yang akan terjadi. Nabi SAW menyampaikan tanda-tanda kiamat adalah seperti ini. Nabi menyampaikan nanti akan terjadi peperangan yang besar di antara kaum muslimin dan sebagainya. Ya. Maka terkadang mimpi orang mukmin kemudian terjadi, itu adalah salah satu bentuk ya ilmu tentang masalah gaib. Tapi bukan berarti setelah itu ya kemudian dia apa istilahnya menjadi orang yang seolah-olah bisa melihat masa depan. Tidak seperti itu maksudnya. Jadi dia memang benar orang yang mukmin, beriman kepada Allah, menjalankan amalan yang baik, menjalankan ibadah, ketaatan kepada Allah, menjauhi maksiat, kemudian diberikan mimpi seperti itu. Maka pelajaran dari hadis ini, ya, pelajaran yang baru dari hadis ini, bahwasanya bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada seorang yang beriman kepada Allah tentang peristiwa yang akan terjadi. Dan itu bukan suatu hal yang mustahil. Nabi sendiri menyampaikan, ya, ru'yal mu'min, kata Nabi, juz'un, ya, min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Ya, sebagian dari 46 ilmu kenabian. Baik. Kemudian hadis yang ke-414, ya. Ini sudah pembahasan yang lain, ya. Beliau menyampaikan hadis yang ke-414. Ini asar dari ulama, bukan riwayat Nabi atau hadis Nabi. Qala hadatsana Muhammad bin Ali qala sami'tu abi yaqulu. Aku mendengar ayahku mengatakan, qala Abdullah bin Mubarak. Berkata Abdullah bin Mubarak, seorang ulama yang masyhur dari kalangan tabi'in, ya. Ulama yang sangat masyhur sekali, Abdullah bin Mubarak. Beliau mengatakan idza tulita bil qada'i. Jika kamu diuji dengan satu qada itu penghakiman, menentukan satu hukum. Fa'alaika bil athar, maka wajib bagimu untuk berpegang kepada asar, berpegang kepada riwayat, ya, berpegang kepada hadis-hadis riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, riwayat dari para sahabat, ya, dan juga tafsiran-tafsiran mereka dan para ulama yang mengikuti mereka dengan baik. Maka di sini memberikan isyarat Imam Tirmidzi rahimahullah taala di akhir-akhir kitab Syama'il Nabi ini, bahwasanya untuk hal-hal yang sifatnya agama, maka hendaknya kita berpegang teguh dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berpegang teguh dengan riwayat-riwayat yang ada, memahami dengan pemahaman yang benar sesuai dengan apa yang difahami oleh para ulama-ulama yang rabbaniyun, para ulama yang memahami agama ini dengan baik, para ulama salaf. Ya. Baik, kemudian hadis yang terakhir dari kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis ke-415. Hadis terakhir dari kitab Syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu taala 415, qala haddatsana Muhammad ibn Ali qala haddatsana An-Nadhr ibn Shumail an Ba'ana ibn Aun an Ibnu Sirin, dari Ibnu Sirin, ya, dari Ibnu Sirin rahimahullah, seorang ulama yang sangat masyhur sekali, ya, Muhammad bin Sirin, ya, sangat masyhur sekali beliau mengatakan qala hadzal haditsu dinun, hadis itu, ilmu hadis itu adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Maksudnya apa? Maksudnya dalam meriwayatkan hadis itu perlu tasabbut, perlu tabayyun, perlu melihat semua rawinya. Jangan sampai ada riwayat-riwayat atau perawi-perawi yang dusta, perawi-perawi yang fasik, ya, perawi-perawi yang tidak layak diambil hadisnya. Karena apa? Karena meriwayatkan hadis itu adalah bagian dari agama. Ya, meriwayatkan hadis adalah bagian dari agama. Maka beliau menutup kitab ini dengan memberikan wejangan kepada orang yang membacanya dalam meriwayatkan hadis seperti kitab-kitab seperti ini, Syama'il Nabi atau hadis yang lainnya, ini perlu tasabbut, perlu tabayyun, ya, untuk melihat riwayat-riwayatnya. Ya, ini kalau zaman-zaman
sebelum ada kodifikasi atau penulisan hadis. Ataupun hari ini dalam meriwayatkan hadis kitab-kitab sudah ada semua ya, tinggal mau membeli atau tidak. Tapi ala kulli hal, alhamdulillah kita sudah menghatamkan kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya semoga dengan khatamnya kitab ini termasuk amal soleh, kita bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh semacam ini dan menghatamkan satu kitab yang insyaallah memberikan manfaat kepada kita semua. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh ini semoga Allah memberkahi kita, memberkahi keluarga kita, memberkahi turunan kita, anak turunan kita, memberkahi harta kita, memberkahi ilmu kita, memberkahi amal kita, memberkahi kehidupan kita, dan memberkahi kehidupan setelah kematian kita kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mempermudah kita untuk bisa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kerinduan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala semoga mempertemukan kita dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Demikian wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah untuk kitab yang selanjutnya yang barangkali ada kesempatan dan umur yang akan kita baca adalah kitab Umdatul Ahkam. Insyaallah Umdatul Ahkam, kitab yang masyhur. Kalau jenengan mau beli juga sudah ada terjemahnya banyak sekali. Kitabnya berisi tentang fikih, hadis-hadis fikih yang ada dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Ya, kitab Umdatul Ahkam insyaallah untuk berikutnya. Demikian wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.